Duduknya ganti nih dokter. Ini saya duduk. Nah ini ruangan saya kawan-kawan. Nah itu ada AFC. Nah ini kebetulan saya lagi duduk nih. Biasanya pakai TV ya. Ini langsung ke laptop. Jadi insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat ya. Nah kemudian kawan-kawan mungkin sedikit ya informasi support system AFC itu luar biasa ya, di mana kesuksesan kita itu yang nomor 4 adalah support system, yang nomor satu kejujuran, kerja keras, disiplin, yang keempat support system. Nah ini support system kita banyak banget nih untuk kita sukses sama-sama ya, bersinergi sama-sama. Jadi kawan-kawan jangan lu lewatkan tuh event-event AFC ya. Ada yang di hari Senin kemarin kena todong Tasya sama Mas Angga nih saya untuk eduka training di hari Senin ya. Ya, terus kemudian ada di hari Rabu ya untuk pemampatan produk, kemudian di hari Jumat ya untuk spesial di IG ya kita akan bahas ya. Nah, rentetan nih, rentetan. Jadi saya kalau kawan-kawan lewat karena ini materinya serial, lanjut, 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 lanjut karena spesifik detail satu persatu. Nah, kemudian juga ada nih dokter-dokter di Zoom hari Sabtu. Nah, itu semua support sistemnya yang memudahkan kita. Jadi terima kasih ya dari manajemen Tasya terutama ya untuk memfasilitasi program kita sore ini. Jadi sedikit ya kawan-kawan, ini ada saya pengalaman ya. Ada pasien kemudian kena autoimun ya, berobat kemana-mana ya, udah cek semua puluhan juta habis ya, kemudian konsumsi obat steroid ya terus menerus cuma nggak remisi-remisi. Nah ini banyak nih kasusnya. Kemudian autoimun ya, rupanya ada permasalahan di imun. Nah salah satunya kemarin kita bahas di live saya itu, kalau kawan-kawan ini satu ya, kalau kawan-kawan punya gigi berlubang sebaiknya langsung disembuhkan ya, baik ditambal atau dicabut. Kenapa? Nih, kalau misalnya ada peradangan kronis yang kecil-kecil tapi terus-menerus, itu bisa menurunkan sistem imun. Nah, sistem imun nanti akan bermasalah, bisa memicu peradangan di dalam darah, memicu penurunan sistem imun, akhirnya gangguan sistem imun, bisa autoimun, bisa serangan jantung, dan sebagainya. Hanya pencetusnya sakit gigi ya, gigi berlubang. Cuma nggak cuma satu ya, nggak cuma satu-satunya gigi berlubang tadi, tapi kompleksitas penyebab ya, berbagai penyebab dikumpulin jadi satu, akhirnya jadi suatu penyakit. Nah ini ya, jadi nah ini banyak nih informasi untuk kawan-kawan semua. Nah sekarang kita bahas uji ya, pendahuluan dulu ya, saya share dulu kawan-kawan, saya skip. Nah ini kawan-kawan ya, jadi kawan-kawan ini bisa dilihat ya. Nah, modulasi sistemik melalui mikrobiota ya. Mikrobiota itu apa dok? Bakteri baik dalam tubuh ya. Nah ini penting nih karena ini ada studi ya, ada studi kok ada gangguan saluran nafas ya. Kok awalnya dari usus, kok bisa dok kan nafas itu jauh nih, rinitis alergi, kok dari usus. Nah ini ya. Nah, kemudian ini kita lihat nih kawan-kawan ya, paradigma medis konvensional terpisah ya otak, paru ya paru, usus ya usus. Diperbaiki satu-satu. Nah, nih kita bisa lihat nih kawan-kawan, ada interaksi rupanya. Dan interaksinya ini sangat hebat kawan-kawan ya. Otak ke usus, otak ke paru-paru ya, usus ke paru-paru ya, langsung ini ya, nggak cuma usus melewati paru, paru melewati otak, tapi bisa langsung nih usus langsung ke otak ya. Ini lingkarannya kompleks. Nah jadi semua punya aksis. Nah jadi kalau misalnya bermasalah di usus bisa mempengaruhi paru-paru, bisa mempengaruhi otak. Nah ini ya, jadi kawan-kawan, pulihkan kecerdasan kita. Dan fungsi dari AFC uji yang kita bahas kali ini adalah mengembalikan kecerdasan tubuh kita dalam hal sistem imun ya. Nah ini ya, ada fakta lagi. Tubuh kita sebenarnya menampung 10 kali lebih banyak sel bakteri daripada sel manusia itu sendiri. Nah, lucu ya, sel manusia kita triliunan nih. Nah, rupanya bakteri di dalam tubuh kita itu 10 kali lebih banyak kawan-kawan.
Nah, ini fakta. Jadi bakteri ya baik bakteri yang jahat, ya virus, ya bakteri komensal yang eh, apa namanya, yang dompleng ya. Nah, kemudian ada bakteri patogen yang bikin suatu penyakit. Nah, itu jumlahnya ya, kalau di total itu 10 kali lebih banyak daripada sel tubuh kita. Nah, bayangkan tuh ya kawan-kawan, bisa dibayangkan sel kita rupanya lebih banyak bakteri ya di usus ya di mana-mana, di kulit, di saluran pernafasan, di hidung, di mulut ya. Nah, itu 10 kali lebih banyak. Dan itu kalau nggak diseimbangkan bisa berakibat masalah kesehatan tubuh kita. Ini faktanya. Oke. Nah ini ya, melainkan pusat kendali, regulasi metabolik, neurologis ya, metabolisme nih. Nah, kemudian neurologis ya, penyakit-penyakit neurologis ya, otak, saraf ya. Nah, kemudian kekebalan tubuh. Dan ini semuanya bisa dipengaruhi oleh usus kita. Nah, oke, siap. Nah ini, nah ini dok, eh, ada jalur lainnya, ada jalur ya. Nah, dan saling berkaitan. Nah, berkaitan apa nih? Ini kita lihat ya, otak. Usus mempengaruhi otak. Nah, otak juga bisa mempengaruhi usus. Nah, kita lihat nih. Nah, stres ya, ini sering nih. Kalau mau memulai pengobatan atau kita memulai supaya kita tubuh sehat, kawan kan hindari ini nih, paparan stres ya. Bisa stres akut, stres kronis ya. Salah satunya tadi gigi ya. Nah, ini gigi stres kronis ya. Nah, itu inflamasi kronis ya, hati-hati. Nah, kemudian selanjutnya terjadi permasalahan apa? Disbiosis usus, penurunan drastis dari populasi bakteri baik ya. Yang paling banyak adalah lactobacillus. Ini kawan kan catat lactobacillus. Makanya produk Yakult itu bagus banget ya untuk eh, dijual di Indonesia, di Jepang. Nah, ini juga nanti kita lihat ada lactobacillus nggak. Nah, kemudian dampak nanti bisa keturunan kawan-kawan. Nah, perubahan kalau misalnya pada saat ibu hamil, nah ini juga hati-hati. Makanya kalau sistem imun, ya, Utsukushi cocok banget buat ibu-ibu hamil nih. Nutrisi untuk ibu-ibu hamil bagus bu juga apa? Supaya memperbaiki kualitas ya pertumbuhan dan perkembangan dari janin. Nah, kemudian kalau misalnya bermasalah, nah ini jadi kerentanan sistemik ya, perubahan respon perilaku, hiperaktivitas ya terhadap inflamasi. Jadi autoimun ya, bisa tumor, bisa kanker dan sebagainya. Nih, stres kronis, pergeseran ya landscape dari mikrobioma. Jadi kalau stres juga mengurangi bakteri baik, bakteri jahatnya muncul, meningkat, bakteri jahatnya berkurang. Nah ini ya aksisnya. Nah ini referensi ya, Bifidobacterium longum ya di Utsukushi. Nah ini kalau misalnya dia terjadi penurunan ya itu disebabkan adanya stres ya, tingkat stres, kortisol tinggi. Nah dia menurun kawan-kawan. Nah ya, jadi kawan-kawan hati-hati kalau stres itu banyak ya. Hmm. Ya, kemudian kalau misalnya dia tinggi, nah ya Bifidobacterium longum bagus, bisa sampai memperbaiki performa visual loh. Nggak cuma garis saja ya. Nah bisa sampai kenapa saraf juga tadi ya kita bahas bisa mempengaruhi neurogenesis ya, saraf-saraf. Nah oke. Nah ini dari rinitis ya, ada gangguan nih dok, bersin-bersin, sering-sering bersin-bersin. Nah ini ada penelitian loh, ini saya ambil dari Unisula ya, kawan-kawan dari Unisula. Nah ini ada permasalahan ketidakseimbangan jaringan biosistemik yang memicu kecemasan neurobiologis ya, memiliki akar yang sama dengan hiperreaktivitas saluran nafas ya, bisa rinitis alergi, menurunkan kualitas hidup jutaan orang melalui badai inflamasi. Nah ini stres, bikin ususnya bermasalah, ya, mikrobiota berkurang, sistem imun akan berkurang. Akhirnya apa? Terjadi gangguan imun, ya, bisa menyebabkan alergi, ya. Jadi orang rinitis alergi, ya, stres dia, awalnya stres mungkin ya, kemudian awalnya stres, kemudian terjadi perubahan di usus, ya, usus kemudian sistem imun turun. Nah, sistem imun gampang alergi. Nah, alergi bikin stres lagi. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi lingkaran setan. Dan ini harus kita putus. Nah, ini ya.
patologi dari jenis alergi. Nah ini ada alergen, kemudian ada peningkatan IgE ya di sel emas, ya, kemudian histamin, kemudian bersin. Nah, ya ini kita lihat di sini ada IgE, ya, ada sistem imun yang reaktif ya. Nanti akan kita perbaiki ya, kita lihat. Nah ini alergen ya, kemudian T helper bisa bermasalah nanti ya. Oke. Nah ini langsung saja ya. Nah ini ada bakteri-bakteri ini ya yang meningkatkan kualitas hidup kita. Ya ada Lactobacillus acid ya di usus ya ada. Nah kemudian Bifidobacterium longum ya dan yang lain-lain. Nah ini ada triple probiotik di AFC ya ini secara umum secara total. Ya nanti kita akan bahas triple probiotik. Nah di sini kawan-kawan ada fungsi bisa meningkatkan sistem imun terhadap dia langsung melawan bakteri ya. Nah ini aktivitas bakteri saat dia langsung berantem nih sama bakteri-bakteri jahat. Nah kemudian bisa memperbaiki mukosa usus ya, stimulasi dari interleukin ya, meningkatkan sistem imun ya, kemudian yang lain-lain ya. Nah ini ya. Kemudian pak imunologisnya sitoprotektif terhadap sel enterosit, meningkatkan interaksi sel imun. Nah ini berdasarkan uji ini ya penelitian ya. Nanti saya lihatkan. Nah ini sampai diteliti efek obat cetirizine ya untuk anti alergi itu dibandingkan dengan pemberian probiotik. Nah efeknya nih ya efeknya sama, hampir sama ya. Nah mungkin dia langsung menekan ya kalau ini mengembalikan fungsi. Nah efeknya sama nih kalau yang nggak dikasih alerginya tinggi ya. Nah ini membaik ya. Nah jadi dengan memperbaiki usus juga bisa mengurangi kebutuhan obat anti alergi. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah ini kita lihat nih intervensi oral ya. Nah probiotik nih jalurnya ya bisa pemulihan alergi, penurunan IgE ya. Nah kemudian bisa ke otak ya, bisa meningkatkan memori karena usus bagus, tidurnya baik ya. Nah hormon-hormon stabil sehingga terjadi peningkatan memori, penurunan kortisol ya, meredam kecemasan. Nah ini jadi konsumsi eksekusi untuk orang-orang cemas itu juga bisa membantu ya. Nah, nah ini langsung kita masuk. Nah, oke, Utsukushi ini kawan-kawan. Boleh tab-tabnya dulu dong. Kalau nggak di tab nanti nggak lanjut nih materinya. Tab dulu, ayo. Ayo kawan-kawan, ayo jarinya di tab. Wah, lagi sambil nonton ya. Oke, nggak apa-apa lanjut ya. Oke, nah ini kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan. Terima kasih tab-tabnya. Nah, Nah ini ya, ini ada beberapa kandungan banyak banget nih kawan-kawan ya. Ada salmon mild DNA ya, kemudian lactobacillus laccis ya, lactic acid bacteria, Bifidobacterium longum. Ada 3 triple probiotik jumlahnya koloninya sampai 1 triliun ya. Ada black garlic ya, glutathione, vitamin D ya, biskolagen, pineapple extract, resveratrol dan lain-lain. Nah, ini baru kita bahas nih yang di atas aja nih, yang ini aja. Nah, oke lanjut. Nah ini kita lihat ya kawan-kawan ya, kita lihat nih usus. Kita langsung aja ya. Kita lihat, nah ini kawan-kawan usus tuh. Harusnya usus itu kayak gini. Nah, harusnya mulus kayak gini. Kalau kita masalah makan, nah nih ususnya banyak sampahnya. Nah, ini sampah ini yang diserap terus, nutrisinya nggak bagus ya. Jadi nutrisi sampah diserap, nutrisi yang baik dia terhalangi ya. Karena ini kan kayak dinding itu berlumut kawan-kawan. Dinding kita berlumut ya bisa mengurangi pergerakan dan sebagainya. Kita lihat nih orang asam urat ya. Kita lihat ya orang kanker dulu. Nah ini kondisi usus orang kanker. Nah, sudah berobat ke dokter, kemoterapi, udah dibedah. Kambuh lagi kenapa? Ususnya kayak gini kawan-kawan. Kayak gini, usus orang kanker usia 45 tahun, kanker payudara. Nah, ususnya seperti ini. Di sinilah awal sumbernya. Karena apa? Sistem imunnya mengalami kegagalan, ya, mempertahankan
supaya tidak terjadi kanker. Nah, kita lihat lagi nih, usus orang, nah asam urat nih, GOAT, ya ini bisa lihat ya kawan-kawan, GOAT, ya, artritis ya. Nah, ini sampahnya seperti ini ususnya, ya harusnya bersih, jadi kotor. Baiknya apa? Berobat ke dokter, asam uratnya diobatin, dikeluarkan. Kawan-kawan, ini diserap lagi asam uratnya. Ujung-ujungnya apa? Nggak sembuh-sembuh. Nah, hasilnya apa? Kawan-kawan hanya ngobatin gejala. Nah, ya, bagus dok, gejalanya diobati. Cuma, ya, dikombinasi, sumbernya juga diperbaiki. Ya, nah ini beberapa usus ya. Nah, usus kotor. Nah, dah ngeri. Nah, kita masuk triple probiotik. Saya akan bahas triple probiotik ya. Tadi adalah Lactobacillus lasis ya, lactic acid bacteria sama Bifidobacterium longum ya. Nah ini 800 Dalton. Nah ini penting. Saya bahas dulu 800 Dalton ya, 600 sampai 800 Dalton. Nih kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, probiotik ya yang sering dijual di Indonesia ya itu banyak berupa minuman. Nah, minuman itu punya kelemahan kawan-kawan, size-nya besar, ya kemudian dia gampang kena pengaruh suhu. Kalau nggak di kulkas dia rusak. Nah, kalau AFC ya dia lebih stabil, lebih stabil ditambah keunggulannya nano size ya. Nah, apa dok nano size itu? Kalau molekulnya besar, ya, kalau molekulnya besar, dia di usus nggak bisa langsung diserap. Nah, dia harus dipecah dulu sebentar. Nah, kemudian dirubah jadi molekul yang nggak ruwet ya. Nah, kemudian masuk ke ini, ya, masuk membran dari usus. Nah, kalau nanosize, kawan-kawan, teknologi nanosize kecil, langsung masuk ke usus ya, langsung masuk ke pembuluh darah dan langsung aktif. Nah, ini teknologi yang boleh kawan-kawan banggakan karena teknologinya nanosize. Ya, ini mahal teknologinya. Di mana dok bisa mahal? Kita lihat nih, sebentar ada saya bahas sebentar ya. Oke, nah, nggak gampang kawan-kawan ya. Di salmonnya ditangkap ya. Ada beberapa ini contoh salmon ya. Nah ini contoh. Kemudian di packingnya diambil ya. Salmonnya, salmon roe. Kalau ini SOP Subarashi ya, hampir sama ya. Nah telur ikan salmon. Nah kemudian membran plasentanya dipisahkan, kemudian dicuci, dibekukan. Nah ini di enzymatic extraction. Jadi nano size kecil-kecil ya. Nah ini jadi kayak salah satunya contoh Subarasia Marine Placenta. Kayak gini teknologinya susah kawan-kawannya. Reaksi enzimatik. Kita masuk lagi ke yang tadi ya. Oke ya, nano size penting kawan-kawan, terangkan bahwasanya teknologi kita jauh lebih unggul karena nano size. Nah ini ya Carbofuran sama DNA kita bahas yang ini. Nah, jadi ini natural killer cell ya. Ini natural killer cell. Nah, dia patroli ke seluruh tubuh, nyari sel tumor dan sel kanker. Nah, ini. Nah, ini ada tumor. Nah, ini ada tumor kawan-kawan, tumor. Nah, NK sel dia nyari. Tuh, nyari dia NK sel. Nah, kemudian menghancurkan sel tumor dan sel kanker. Dia cerdas gitu. Nah, jadi apa dok maksudnya? Kegagalan natural killer cell, sistem imun alami di dalam tubuh kita, cikal bakal terjadinya kanker. Dan natural killer cell adalah sistem imun kita. Kalau sistem imun kita drop, ya potensi terjadi autoimun, potensi terjadi alergi, potensi terjadi tumor, kanker, potensi terjadi berbagai macam infeksi penyakit-penyakit. Nah, ya ini sudah sering ya kita bahas natural killer cell bisa memperbaiki dan dikombinasikan dengan kemoterapi dan sangat efektif. Oke, ini patennya. Nah, ini kita bahas ada dua paten ya, anti tumor agent sama immune activating effect. Nah, ini JP sekian. Nah, ini kita bahas. Oke. Nah, ini pasien-pasien kita ya. Nah, sudah membaik ya. Lehernya sudah membaik ya. Ini ya. Ya, membaik ya. Nah, ini ya matanya ya membaik ya. Nah ini tumor lidah ya membaik sebelum dan sesudahnya.
Oke, ini lihat seperti ini. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, ada autoimun ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, banyak ya. Nah, kok bisa sih dok? Utsukushi dok. Oke, kita bahas ya. Nah, kita bahas mekanisme biomolekuler triple probiotik ya. Berdasarkan studi ilmiah dan arah paten ya. Di mana triple probiotik tadi, yang 1 triliun tadi dengan nanosize, kemudian berbentuk serbuk ya, lebih stabil, lebih aman, lebih mudah diserap dibandingkan bentuknya minuman ya. Nah, ini teknologinya luar biasa. Nah, apa? Bisa mempengaruhi mikrobiota usus tadi ya, menyeimbangkan flora ya, berkompetisi dengan bakteri jahat ya, sehingga apa? Bakteri patogennya berkurang ya. Kemudian apa? Memperbaiki untuk disbiosis, ada iritasi usus ya, diare ya. Ini penelitiannya salah satunya ya. Nah, Castro, Hill and C et al. Ya, ini ada di tahun 2014 ya. Uh, Probiotik ya, dia meneliti probiotik. Kemudian fungsinya apa juga? Bisa barier usus ya, memperkuat tight junction. Tight junction ini kawan-kawan supaya tidak terjadi leaky gut. Kalau leaky gut itu dinding selnya itu merenggang. Kalau dinding selnya merenggang, zat-zat yang jahat tuh gampang masuk ke usus. Nah, dia memperkuat tight junction ya, barier usus. Nah, kemudian meningkatkan okludin ya dan claudin. Nah, mengurangi leaky gut sehingga tidak terjadi inflamasi sistemik. Karena apa? Bakteri, virus, ya zat-zat jahat ya, zat radioaktif yang harusnya nggak diserap, diserap. Inflamasi sistemik. Dan ini penelitiannya oleh Anderson LC et al. Ya, tahun 2010. Nah, kemudian meningkatkan imun mukosa, meningkatkan IgA, ya, kemudian meningkatkan DC, pertahanan mukosa, kemudian kalau misalnya meningkatkan pertahanan mukosa bisa memperbaiki infeksi saluran cerna. Ini penelitiannya Gil HS ya, nah, tahun 2004. Ya, kemudian meningkatkan imun sistemik, ya, modulasi sistem imun, aktivitas toll-like reseptor, regulasi NF-kappa beta ya, signaling pathway. Akhirnya apa? Mengurangi inflamasi. Nah, penyakit-penyakit kronis yang lama akhirnya bisa membaik ya. Nah, ini penelitiannya ya dari Leber. Nah, kemudian antiinflamasi, menurunkan sitokin, menurunkan tumor nekrotik faktor alfa, interleukin 6, menurunkan inflamasi kronik. Akhirnya bisa memperbaiki metabolik, ya, nggak gampang capek. Ya, ini oleh penelitian Plaza Diaz et al. Ini semua penelitian terkait mikrobiota ya. Nah, mikrobiota ya. Nah, kemudian produksi SCFA ya, metabolit dari usus ya, fermentasi serat ya, kemudian bisa membantu pergerakan kolon usus besar. Jadi kolonnya jauh lebih sehat ya. Nah, inflamasi di kolon juga berkurang. Hati-hati di kolon ini kalau misalnya salah satu gampang bermasalah ya, karena bakteri salah satunya yang paling banyak adalah di kolon. Nah, ini akan melindungi usus besar ya. Kemudian antipatogen, hambat bakteri jahat ya, kemudian bisa mekanismenya dari asam laktat, tadi kan lactobacillus ya, laktat ya, asam ya, sehingga infeksinya berkurang, bisa memperbaiki diare ya. Nah, kemudian metabolik ya, nah ini penting nih, metabolik juga bisa dipengaruhi ya. Nah, ya, akhirnya apa? Bisa meningkatkan sensitivitas insulin ya, prediabetes bisa diperbaiki, dibantu ya. Nah, ini penelitiannya Code Nikova ya et al. Ya. Nah, kemudian gut brain axis ya. Nah, tadi kan saraf dok, bisa saraf dok. Nah, ini kenapa? Bisa memodulasi neurotransmitter deh. GABA dan serotonin di usus tuh, ingat ada GABA, ada serotonin, serotonin enterik ya. Habis makan kita ngantuk, habis makan kita apa namanya, relax, nggak stres. Nah, karena ada gut brain axis kawan-kawan. Nah, sehingga bisa menurunkan stres, kesehatan mental. Sudah dilakukan pengujian oleh Ryan JF et al. Ya, kemudian regenerasi mukosa, perbaikan epitel, proliferasi meningkat, ya. Nah, bisa memperbaiki irritable bowel syndrome, apa namanya, iritasi usus ya, radang usus ya. Nah, gastritis juga. Nah, ini sudah apa namanya, diteliti oleh Flaherty ya, et al. Nah, ini banyak nih kawan-kawan. Kalau sampai malam besok bisa juga. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini ditambah Takara kombu fukoidan nih satu-satu ya. Cuma saya langsung bahas. Ya, ini jadi paten-paten tadi ya, fungsinya ditambah nanti besok kita bahas Takara kombu fukoidan. Dia
juga bisa meningkatkan natural killer cell ya, meningkatkan sistem imun. Jadi kompleksitas eh, ingredient dari AFC itu luar biasa. Nggak cuma triple probiotik ya, belum lagi black garlic ya, kemudian L-glutathione dan kawan-kawan ya, kemudian ada uh, Takara Kombu Fukui, dan itu kerjanya semua memiliki efek yang sinergis. Nah, memperbaiki kualitas usus sehingga sistem imun ya bagus. Nah ini kita lihat nih ada gambar ya, kawan-kawan. Ini kita bisa lihat ya, yang kiri ini nggak ada ijo-ijo. Nah, ijo-ijo ini probiotik ya. Nah, ini nggak ada. Nah, kita lihat di sini ada ijo-ijo. Nah, ijo-ijo ya probiotik ya, bahas ya. Nah, ini sampah-sampah yang nempel di usus dicerna kawan-kawan. Nah, jadi bersih. Tadi kan kawan-kawan bisa lihat tuh ada kuning-kuning di usus ya, harusnya bersih. Itu banyak. Nah, ini dicerna. Ini apa? Membantu autofagi, membantu perbaikan usus. Nah, kemudian apa? Bakteri baik ini langsung melawan virus, lawan bakteri. Nah, sebelum masuk, dia langsung perang dulu kawan-kawan. Ya, menjaga mikrobiota usus supaya jauh lebih sehat. Nah, sehingga apa? Yang jahat-jahat ya nggak masuk, ya nggak banyak masuk, sehingga sistem imun ini nggak kecapean, ya. Sistem imun cuma keluar sedikit karena dibantu oleh probiotik. Kita lihat nih di sebelah, nah nggak ada probiotiknya. Nah, sehingga gampang meradang, sampahnya nempel. Akhirnya apa? Ususnya meradang. Ditambah lagi kalau meradang terus-terusan, terjadi celah, terjadi leaky gut. Nah, langsung masuk ya, ya bakteri, virus ya, zat-zat penyebab kanker, zat-zat penyebab autoimun langsung masuk. Nah, akhirnya apa nih? Lihat pertahanan sistem imun keluar semua, kecapean. Akhirnya apa? Jadi sistem imun kecapean, terjadi kegagalan, bisa autoimun, bisa tumor, ya, bisa kanker, ya. Nah, ini kawan-kawan. Nah, bisa lihat kan diagramnya. Nah, ini yang mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Karena sistem imun sangat penting untuk tubuh kita. Nah, ini ya. Ini ada ada testimoni. Nah, jadi ada lupus ya, ada penyakit lupus ya, Ibu F 40 tahun konsumsi Otsukushi plus Subah. Nah, terjadi kondisi awal tergantung steroid kawan-kawan 3 tablet per hari, masih bengkak, masih merah ya, flare up ya, demam ya, merahan. Nah, setelah bulan ketiga, titer ANA turun kawan-kawan, dosis steroid dikurangi, dokternya wah bagus nih dikurangi steroidnya. Akhirnya di bulan ke-6 meremisi, bebas steroid, rambut mulai tumbuh ya, tidak ada flare up. Nah ini testimoni ya, ya. Saya buatkan diagramnya. Nah, ini kawan kan protokol ya, saya sarankan ya, baik Subarashi Otsukushi untuk maintenance 1 saset ya per hari, untuk kalau misalnya tubuhnya sub healthy ya, kok kurang-kurang sehat ya. Nah, misalnya capean ya, kemudian ada nggak enak badan ya. Nah, ini boleh 2 saset per hari. Nah, itu per produk ya, baik AFC, Subarashi maupun Otsukushi. Nah, ini kalau chronic condition yang lama, kawan-kawan latihan apa namanya? Di booster di awal berapa? 3 sampai 6 saset per hari. Nah, ini ya, ini protokol kawan-kawan biar biar nggak tanya-tanya terus ya. Nah, sudah saya buatkan. Nah, terus kemudian, nah ini kenapa 6 bulan? Nah, ini ya, karena berbeda-beda. Organ butuh waktu. Karena apa? AFC itu bukan obat, tidak menggantikan obat. AFC mengembalikan kecerdasan tubuh kita, mengembalikan organ kita. Sehingga apa? Organnya pulih ya, usus. Nah, ini ya, salah satu yang paling kuat di Utsukushi, memperbaiki usus ya. Nah, ini ya, mulai ya, kesehatan sejati bukanlah sekedar ketiadaan penyakit, melainkan optimalisasi fungsi setiap sel penyusun tubuh Anda. Bangkitkan kembali sistem perbaikan alami tubuh Anda hari ini dengan Mahakarya Bioteknologi Laut dan Jepang ya, AFC ya. Nah, oke kawan-kawan, mungkin itu singkat ya, masuknya awal. Nah, besok kita